Biasa itu kan Ya, kelihatan yang sasar ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, kita buka tablet plus. Mana tablet plusnya? Nah, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, saya mungkin hapus dulu semua ya, biar bisa nggak ya hapus semua? Nggak bisa ternyata. Coba deh hapus satu-satu deh. Jadi Tabel Plus ini salah satu editor yang lumayan menarik untuk database karena dia bukan cuma support untuk MySQL aja, jadi bisa untuk database yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti sudah implementasi database yang lain itu lebih ringan, nggak usah switching ke editor lain kayak gitu. Okay. Dari sini udah bisa buka tabel plus seperti ini? bisa Pak. Oke, di sini tinggal diklik aja. Ini ada pilihan banyak. Nah, kita menggunakan dua ini, antara dua ini. Sesuai dengan database-nya apa? MySQL atau MariaDB. Sama aja sih sebenarnya, mau ini atau ini. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan, cuma no issue. Karena MariaDB ini adalah versi free-nya atau open source-nya dari MySQL. Karena dia dibuat sama si pemiliknya MySQL. Nah, di sini untuk connection ini sesuai dengan servernya apa. Kalau kita menggunakan yang di sini, ini kan localhost. Jadi diketik aja localhost. Di sini hostnya localhost. Portnya itu pakai yang ini 3306. Nah, usernya itu bawaan. Biasanya root. Kita tinggal tes. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal connect. Nah, untuk password itu sesuai dengan password yang digunakan. Karena saya menggunakan SAM, itu defaultnya passwordnya kosong. Nah, SAM ini nggak boleh untuk production. Wanti-wanti ya. Benar-benar nggak boleh buat production. Awareness teman-teman harus paham bahwa SAM itu hanya untuk development. Walaupun itu bisa disetting kayak apapun, istilahnya dibuat secure kayak apapun, secara default kalau bisa jangan memensetkan ini untuk production dipasang di server atau untuk akses publik. Ini hanya untuk pengembangan aja. Oke, sampai sini udah bisa connect? Bisa Pak. Bisa. Oke. Kalau yang nggak bisa bilang ya. Nanti kita akan discuss. Kalau udah bisa connect, kita connect aja ke database. Nah, kalau udah connect seperti ini, kita harus milih database-nya dulu. Karena database-nya akan banyak. Kita bermain dengan basis data, tinggal pilih aja seperti ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Yang tadi, yang apa namanya bermasalah dengan tabel plus, masih ada pertanyaan atau masih ada isu? Atau saya terlalu cepat? Enggak ada Pak. Aman ya? Nanti kalau misalkan teman-teman lupa bisa lihat di YouTube, tapi berapa belum saya upload, nanti saya usahakan upload secepatnya, jadi teman-teman bisa ngikutin. Oke. Kemarin secara teori mungkin teman-teman sudah membaca kayak gini nih, DCL. Ini saya cuman informasi sekilas aja, saya nggak bahas detail. Karena ini sangat jarang digunakan. Nanti teman-teman sekali pakai aja, karena teman-teman akan lebih banyak menggunakan yang query. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham secara teori? Oke, kalau nggak ada, saya akan tunjukkan segala macam sesuatu yang ada di DCL
Itu semuanya ada di database MySQL users di sini. Perlu diperhatikan ya. Host yang ada di sini itu bisa beda-beda. Jadi kalau mindsetnya kita secara default, secara teori 127.0.0.1 dengan localhost adalah equal, sama saja. Tapi secara database MySQL itu usernya bisa berbeda. Jadi bisa jadi teman-teman kalau misalkan punya akses ternyata 127 itu nggak bisa, dicoba localhost. Bisa jadi usernya nggak bisa. Berbeda kayak gitu. Bisa jadi dengan IP. IP-nya berapa misalkan? IP config saya nih. Nah, bisa jadi saya membuatkan user ini. Misalkan kita mau grantkan user ya. Kita akan menambahkan user biar si user itu biar MySQL ini bisa diakses dari mana saja atau IP tertentu. Itu kita tinggal dengan menggunakan MySQL grant. Jadi grant all privilege itu untuk kebutuhan set semua hak aksesnya. Jadi sebenarnya hak akses itu bisa dipilih, tapi kita bisa milih juga privilege-nya sesuai dengan apa aja. Sesuai dengan materi yang ada di sini. Oh, di sini belum ada materinya ya. Bentar. Nah, grant itu bisa disetting dengan seperti ini. Jadi kita bisa ngeset siapa aja yang boleh akses, siapa aja yang enggak, sesuai dengan username dan host. Jadi bisa juga disetting localhost atau enggak. Misal kita mau men-setting IP yang ini ya. Kita grant all semua dulu aja. Ini tone-nya ke on. Ini sesuai dengan database-nya. Ya udah apa aja, jangan yang kuat. Identified by. Nah, ini passwordnya. Misalkan kita passwordnya adalah tes, kita jangan pakai, usahakan user jangan menggunakan root. Jadi kita misalkan praktikum ya. Praktikum. Nah, ini berarti saya memberikan hak akses basis data. Memberikan akses ke tabel, ke database basis data untuk semua tabel untuk user praktikum yang memiliki IP ini. Jadi kita harus membatasi batasan IP-nya berapa. Atau bisa dipilih dengan bintang. Kalau bintang berarti semua IP, bukan bintang, tapi dengan persen. Berarti semua akan bisa akses. Itu tidak disarankan. Biasanya kita limitasi. Kenapa? Kenapa harus dilimitasi? Supaya kita tahu dari IP mana saja yang boleh akses. Ya gitu. Nah, semua yang kita akses di sini itu nanti akan kesimpan di sini. Nah, di sini. Dia otomatis kesimpan. Tapi ini belum bisa belum bisa jalan, belum bisa digunakan kalau belum di flash. Makanya setelah menggunakan ini, itu namanya ada flash privilege. Nah gitu, pasti. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman ngeset grant apapun, langsung di flash dulu untuk pengaturan hak aksesnya.
sesuai ada yang sesuai dengan apa yang sudah saya catatkan di sini. Di sini juga ada revoke. Revoke itu untuk menghapus atau menghapus hak aksesnya sebuah user. User itu bukan cuma user aja ya, tapi user dari host mana. Jadi kalau MySQL itu harus detail, bukan cuma usernya aja. User dari host mana itu harus di revoke atau enggak. Jadi bisa jadi user ini yang di revoke, tapi user yang 127 itu masih bisa akses. Jadi sama aja. Nah, nanti teman-teman bisa baca untuk pembelajaran ini secara detailnya. Cuman di sini nggak akan saya bahas karena biasanya teman-teman untuk penggunaan DCL ini itu mungkin kurang dari 10% dari pengembangan sebuah aplikasi. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena misalkan kita udah create user gitu ya. Terus kita mengembangkan aplikasi itu kita menghabiskan waktu ini cuma sebentar aja. Create user selesai gitu. Kadang usernya satu untuk beberapa aplikasi untuk development doang. Dah seperti itu. Jadi ini hanya pengenalan, teman-teman nanti silahkan dicoba sendiri. Mungkin nanti saya akan kasih tugas untuk membuatkan user. Nanti bisa di screenshotkan tata caranya, terus nanti saya akan coba untuk pembuktiannya. Itu sih. Di sini ada pertanyaan nggak? Saya nggak akan bahas banyak di sini soalnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya tambahkan materinya. Saya lupa belum saya tambahkan. Oke. Nah, kita masuk ke DDL. Ini untuk membuat relasi. Kemarin ada yang udah membuat relasi? Karena relasi ini lumayan menarik. Nanti kita akan bermain dengan query yang ada relasinya. Oke. Sekarang kemarin ada yang ingat bagaimana caranya saya membuat tabel untuk Kemarin selain provinsi apa? Regencies. Region ya. Iya. Oke. Ada yang bisa membuat tabel region di tempat saya? Ada yang mau nyoba? Ada yang berani nyoba nggak? Masukin datanya, Pak. Create ini tapi berelasi. Membuat tabel region tapi berelasi. Nah, di sini. Udah dipelajari belum? Secara teori udah diajarkan belum terkait relasi kayak gini? Oh, udah. Oh, udah, Pak. Nah, relasi. Oke, kita akan bahas. Ada yang mau berani masang relasi ke tempat saya, tabel, buat regensis. Sorry, Siap. regen. Siapa nih? Berani? On, Pak. On ya. Dah. Bentar, Pak. Lagi nyari yang regencies. Lupa di mana. Jadi ini nanti berkelanjutan ya sampai materinya sampai terakhir ya. Jadi teman-teman jangan menghapus database-nya kalau memang tidak urgent. Kalau misalkan kehapus ya silakan buat lagi. Pakai created by gituannya nggak, Pak? Atau nggak usah? Iya, lengkap. Oh, lengkap. Sesuai saran. Jadi teman-teman itu basicnya ya jangan dihilangkan ya. Mungkin secara secara kasat mata nggak kelihatan, tapi itu secara data harus ada. Menawan masih Enggak, Pak. sibuk nyari kepean. Ada.
Hmm, kode. Yang lain yang nggak praktik di sini siap-siap saya tanya ya nanti ya. Atau silakan teman-teman juga nyoba di situ di laptop masing-masing. Kalau error nanti bisa di-share errornya kenapa. Errornya apa bisa di copy paste di chat. Oke. Nah ini pakai Nah, pakai apa kemarin? Timestamp. stem ya. Oh ya, teman-teman, saya kenalkan juga ya di dalam dunia programming itu ada namanya pairing programming atau pair programmer. Pair programming. Jadi pair programming itu modelnya kayak gini. Jadi salah satu ngetik, salah satu diskusi. Jadi ada dua orang gitu ya kerja bareng dengan something gitu. Yang modelnya kayak gini. Jadi satu ngetik, satu diskusi. Bener atau enggak ya di situ. Jadi yang ngerjakan satu orang. Kalau offline biasanya satu laptop atau satu komputer untuk berdua. Jadi yang satu di sampingnya diskusi. Itu sekarang lumayan banyak yang diimplementasi di luar sana. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman dunia coding itu bukan jadi Superman semuanya sendiri, enggak. Jadi kadang memang harus berdua, bertiga gitu. Biasanya berdua sih per programming itu. Berarti pakai yang table provinces ya? Ah iya provinsi. Provinsinya ke provinsi. Provinsi itu kan parentnya kan? Iya. Ya. Kode. Teman-teman kalau misalkan melihat ada yang salah langsung disampaikan aja ya. Udah ya Pak. Udah. Gak apa-apa ini. Coba enggak apa-apa reconnect. Bisa nggak? Control Shift. Oke sebentar, kelihatannya koneksi databaseku mati deh. Datar, gua take over ya. Iya. Aduh, susah malah ke ini. Jadi pair programming itu modelnya kayak gini, satu orang satu orang share screen, satu orang ngetik, terus yang lain tuh perhatikan kalau ada yang salah, terus langsung disampaikan. Ini codingnya nggak kayak gini nih gitu. Oke, ini aku running ya, run ya. Nah, kenapa connect mati lagi dia? Running. Oke. Nah, ada error. Oke, selain apa namanya? Awan, ada yang mau nyoba lagi betulin hasil kerjaannya Awan?
Yuk, kita diskusi sambil praktek ya. Atau saya random lagi kayak kemarin. Coba saya, Pak. Wah, sebelum saya random udah ada yang mau nyoba. Nih. Oke, siapa? Daren, Pak. Darel ya? Daren. Oh, Daren. Nama kalian kenapa sama sih? Nggak tahu, Pak. Gak tau Pak, itu suka ngikutin aja tuh Pak orang tuanya Pak. Padahal saya lahir duluan Pak. Oh gitu. Jangan-jangan orang tua kalian ini apa namanya? Sukanya apa namanya? Batu gunting kertas gitu. Yang kalah mengalah. Kamu masih nggak bisa ya? Ya, masih nggak bisa. Apa yang salah kira-kira? Oke, saya take over dulu ya. Tips yang paling gampang, teman-teman kalau misalkan terjadi seperti itu, kita format dulu Beautify. Kenapa? Biar enak lihatnya. Nah, seperti ini. Dibaca ada yang salah nggak? Varchar nggak ada yang salah. Kalau di run, headline 11. Nah, sekarang kelihatan kan? Paham nggak? Kenapa teman-teman harus beautify? Paham Pak. Ya kelihatan errornya di mana. Nah, kalau satu line kalian bingung, itu errornya di mana? Itu yang jadi sebenarnya apa ya? Isu berarti kan errornya di sini nih. Benar nggak? Oke. Ini kalau saya programmer junior, saya juga junior kalau kayak gini, itu kita lihat errornya di mana, salahnya di mana. Oh, lupa tanda kurung lagi Pak kalau nggak salah. Iya, lagi. Iya. Satu lagi. Ini. Iya Pak. Beautify. Nah, salah lagi tuh. Oh, itu harus updated at, bukan updated by, yang timestamp, yang nilai 9. Oke. Apa nih? Invalid default value. Value-nya gimana? Ini bukan. Bukan. Yuk. Siapa yang bisa? Timestamp. Ini nggak ada soalnya. Ada yang bisa? Bagaimana biar ini kayak gini? Masih inget nggak? Update add-nya. Oke, kita hilangkan dulu kalau misalkan masih bingung. Kenapa? Karena timestamp itu kemarin saya ingatkan bahwa dia itu modelnya ada default value-nya. Dia langsung seperti ini. Kalau enggak, dia harus dikasih null. Gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih. Ini kan ada relasi ya. No action, no action. Maksudnya no action, no action apa? Tahu nggak artinya? Udah dipelajari belum? Belum. Belum. Oke. Relasi itu
Jadi di tabel relasi itu ada dua model. Teman-teman harus pahami. Pertama, ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling utama itu ada dua. Yang pertama itu tabel history. Tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini itu tabel transaksi yang tidak akan berpengaruh di apa namanya? Dia akan selalu bertambah yang historical. Terus yang kedua itu tabel reference. Nah, tabel reference itu disarankan untuk hati-hati dalam perubahan key-nya. Kalau ada perubahan key maka si detailnya itu berubah. Contoh paling gampang. Kalau ini saya kasih acak, gimana resikonya? Bisa nggak? 125 gitu. Nggak bisa, Pak. Alasannya? Harus menurut code di provinsinya tabelnya. Oke. Harus sesuai. Kita lihat ya. Aku lupa yang di sana ada apanya. Kita lihat. Aduh, ini kelihatannya laptopku bermasalah deh. Maskulnya kabur, oi. Ada yang bisa? Sorry, kelihatannya maskulku bermasalah. Kenapa ini maskulku? Aneh. Sabar, sabar, sabar. Oke, udah bisa ya. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal. Nanti teman-teman secara query bisa belajar di sini ya. Ini relasinya. Ini apa namanya? Menghapus relasi secara query bisa. Nanti teman-teman belajar di sini. Saya akan mengajarkan tip triknya menggunakan editornya. Jadi perbedaannya biar cepat ya. Ini kan ada 12 ya. Nah, 12. Nah, kalau tadi relasinya yang ada di sini, no action, no action, itu berarti kalau misalkan teman-teman akan merubah key-nya di sini, itu nggak bisa. Yang ada berapa nih? 17 ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia no action, no action. Bagaimana kalau ingin
perubahan yang ada di sini kan ada kebutuhan tuh, kadang key-nya di sini bermasalah nih, kodenya salah tuh. Supaya tabel relasinya itu juga berubah, itu tinggal diganti saja. Jadi di sini mendeteksi saat update itu ngapain, saat update itu ngapain. Nah, mungkin saya akan mengajarkan beberapa aja, introduction-nya cuma berapa aja. Itu antara cascade sama mungkin set null ya. Kalau cascade, on update cascade, kita klik OK gitu ya, kita rubah gitu ya relasinya. Kita simpan perubahannya. Itu maka nanti saat ada perubahan yang ada di sini, di masternya provinsi, di register ini juga akan berubah datanya. Di sini juga berubah secara otomatis. Kita coba ya. 17. Kita simpan. Ini dia bisa disimpan nih. Nah, sini juga berubah 17. Kayak gitu. Nah, hati-hati kalau terkait dengan yang ini, struktur yang satunya. Ini kan ada dua nih. No action, sorry. Agencies. Di sini yang satu on delete. On delete ngapain? Nah, kalau data tabel berelasi itu ada dua yang harus hati-hati. Tabel ini itu adalah tabel historical, istilahnya parent child atau bukan. Kalau parent child itu nggak apa-apa. Parent child itu contohnya adalah transaksi dan transaksi detail itu parent child. Tapi kalau tabel reference itu nggak boleh. Nggak boleh istilahnya di cascade. Delete-nya cascade nggak boleh. Itu biasanya kita set tetap no action. Kenapa? Biar saat dia dihapus itu si user paham kalau menghapus data ini itu nggak boleh. Misal nih ya, contoh, tabel provinsi 17, ini kan udah ada datanya nih di Regensis. Ini aku mau hapus, delete, mana delete, ada nggak? Delete row. Nah, terus aku mau simpan, dia nggak bisa. Nah, ini yang terjadi di program. Kalau misalkan teman-teman membuat program dan itu berelasi dan seperti ini, memang itu nggak boleh dihapus. Bukan terus, wah ini programnya error. Enggak, memang nggak boleh. Karena memang ada referen yang misalkan itu dihapus, maka referennya akan hilang, akan bermasalah, datanya akan bermasalah. Contoh misalkan data provinsi gitu, Yogyakarta dihapus gitu. Ya nanti Bantul nggak akan ada provinsinya. Jadi saat nanti dimunculin jadi nol, itu kan nggak boleh harusnya. Ini sudah benar. Yang harus hati-hati itu kalau teman-teman menggunakan data yang seperti ini. Cascade. Ini resiko banget. Kenapa? Karena penghapusan data yang ada di sini itu akan mempengaruhi yang data di sini. Di sini, contoh ya, aku mau hapus tanggal yang ini. Kehapus kan? Di sini juga otomatis kehapus, hilang dari situ. Makanya ini biasanya teman-teman analisanya harus detail. Pertama, data itu adalah referen atau bukan. Kalau data referensi nggak boleh. Intinya seperti itu. Jadi tabelnya itu memang harus seperti ini. Ini pernah terjadi dulu waktu saya pertama kali jadi programmer. Join ke suatu perusahaan, sudah ada tabelnya, sudah ada database-nya. Itu data mahasiswa, ini anggap aja mahasiswa ya. Terus dia referen ke sebuah tabel dengan lain, misalkan provinsi, itu referensinya on delete cascade. Jadi kalau misalkan saya menghapus data, itu data mahasiswa hilang semua. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman data mahasiswa ada ribuan gitu hilang semua kan bisa bahaya. Makanya waktu di delete provinsi ini kok delete-nya lama, ternyata dia menghapus semua untuk referensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan perubahan? Jadi no action itu nggak ada action apa-apa, dan biasanya dia error. Restrict itu hampir sama. Cascade, maka dia akan mengikuti apa yang akan ada di parent-nya. Dihapus maka dihapus, kalau dirubah maka kodenya akan dirubah. Set null, nah set null kasusnya gimana?
Bisa ya, saya tambahkan di sini. Tanya apa yang ada? 2. Nah, jangan 2 deh. Yang salah itu data apa nih? Sama aja 2 nggak apa-apa deh. Tes me@gmail.com. I know. Teman-teman menemukan ada yang janggal nggak tadi? Nah, kalau misal nanti saya tanya ya. Kalau ini saya ganti set null, on delete set null atau on update set null, maka yang terjadi jika parentnya akan dihapus atau diubah, dia akan jadi null. Dia jadi null. Dia nggak punya parent lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi saya jarang sekali untuk merubah data itu set null. Jarang. Tapi untuk informasi aja. Oke. Selain Owen sama Darren, dari code ini ada yang janggal nggak? Sorry, bukan dari code. Dari DDL ini ada yang janggal nggak? Coba lagi ya. Ini ada default nggak sih? Oke. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan nih di sini sampai sini untuk relasi. Jadi bagusnya kalau on delete pakai no action aja ya, Pak. Tergantung sesuai dengan kondisi. Ayo. Jadi kalau misalkan tabelnya pernah lihat tabel transaksi nggak? Enggak. Transaksi. Mitch. Nota tahu nota? Tahu, Pak. Nota. Nah, nota itu kan ada parent sama child. Kalau ini dihapus, harusnya ini kan kehapus juga datanya, detailnya. Ibaratnya kalau ini kita nanti akan bahas karena udah teman-teman tahu relasi, kita akan bahas kasus seperti ini. Dan kita akan belajar untuk buat tabel, mau pakai script, mau pakai editor itu saya bebaskan. Jadi teman-teman apa yang cepat silahkan dilakukan. Kita akan belajar case. Kenapa? Karena di lapangan itu nanti teman-teman nggak akan disodorkan, Mas, saya buatkan tabel bentuknya seperti ini, enggak. Tapi teman-teman itu yang paling parah adalah, Mas, saya mau buat aplikasi berbasis misalkan aplikasi pendaftaran atau pembayaran invoicing gitu doang. Jadi teman-teman akan berpikir gimana caranya buat tabel. Nggak akan diejak. Gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, itu on delete-nya cascade. Karena dihapus yang atas, itu yang bawah itu juga ikut kehapus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, dari segini image mana yang akan kita bermain dengan tabel? Cia. Nanti praktek di lapangan seperti ini loh, teman-teman langsung disodorin, Mas, ini bentuk laporannya seperti ini, buatin dong. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau yang mana? Pilih. Yuk, ada yang Yang pilih nggak? kedua aja, Pak. Kedua yang ini. Iya. Oke, sekarang akan pembahasan diskusi ya. Sebelum teman-teman akan belajar untuk membuat tabel. Sebelum saya lanjutin, teman-teman kira-kira di sini secara kasat teman-teman ini ada berapa tabel? Kalau mau dipecah kira-kira. Dan
Secara kasar aja namanya, fieldnya belum belum. Yang penting secara kasarnya dulu. Ada berapa tabel? Udah ada gambaran belum? Mana ya linknya ya? Ini punya tab. Saya kirimkan di chat. Teman-teman bisa bisa lihat langsung ya di chat ya. Kira-kira ada berapa tabel? Ada yang berani nggak jawab? Jumlahnya ada berapa gitu aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang berani bilang? Oke, belum ada yang berani ya? Oke, ini tabel apa namanya? Pertama, kita bilang. Ini kita belajar paling dasar ya. Sorry. Ini belajar paling gampang yang dulu pernah saya lakuin seperti ini. Sorry, transaction. Pertama, transaction. Kira-kira di sini yang kita bisa masukin apa aja? Nama kolom-kolomnya. Kode barang. Kode barang, oke. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kode barang bahasa Inggrisnya apa? Item code. Item code. Code ini ya. Data type-nya Voucher. varchar. Ini kenapa nggak bisa diklik? Nggak bisa kok. Varchar. Varcharnya berapa? Mau di set sekalian? 5 aja. Berapa? 5. 5, oke. Ini belakangan ya. Kolom lagi. Ada yang berani lagi? Kan coba lu tanya dari dalam gue mesen nih. Siapa tuh? Ya, lalu tega banget sama gue. Price, Pak. Harga. Gue malu banget. Oke. Ini gimana? Ngebitnya? Nggak bisa ngebit saya. Price. Ini ya. Harga. Type-nya apa? Voucher juga. Hah? Kayak gue salah jalur. Pakai integer kayaknya. Soalnya harus dihitung nanti buat total price. Oke, ada yang sependapat dengan integer? Brengsek benar-benar banyak. Price integer? Gue mengerti dulu. Setuju. Setuju? Setuju. Aku ya. Setuju, Pak. Setuju. Kalau saya sih sarankan sih antara float atau double atau ini. Jadi bukan integer ya, price itu bukan integer, float dia, float atau double. Kenapa? Karena dia ada potensi 0, di belakang. Sebenarnya integer nggak salah sih, cuma disarankan sih menggunakan float atau double kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang next apa nih? Gimana sih tapi di kita ini cuma di Total atas price. Oke, total price. Ada lagi? Satu doang. Amount buat jumlah belinya. Ya, total price apa nih tipenya? Oh, itu berarti pakai double atau float. Ya, Yang berarti yang price juga pakai float juga. ya,
Nah, Ini coklat. terus selanjutnya Terus Coklat bagus. foto item. Kurang dari ini. GTY, Dan bohong lu. GTY ya, biar Ya. kena. Aku coklat olahan. Itu pakai integer. Itu coklat batang. Ya, ini baru integer. Terus ada lagi Kayaknya yang lain? itu aja. Atau pakai nomor juga. Nomor. Pakai nomor juga kayak di awal. Nomor. Ya. Ada yang sependapat nomor ini dimasukin? Opsional gitu. Opsional. Ada yang pendapat lain? Ini harus dimasukin ke database nggak nomor nih? Itu kita diskusi ya. Ini belajar dari case ya. Jadi nanti teman-teman tugasnya kayak gini. Di project akhir kayak gini. Saya kasih tugas. Ini tolong buatkan struktur database-nya. Jadi kalau teman-teman nggak ngikutin, ya ada potensi teman-teman agak kesusahan. Oke, nomor barang ini nggak perlu. Ini karena ini bisa di-generate by UI, by apa namanya coding. Jadi nggak perlu. Oke, ada lagi yang bisa dimasukin? Kira-kira? Ini dimasukin nggak? Iya, dimasukin, Pak. Apa nih berarti? Masukin, Pak. Itu harusnya itu total price ya. Kalau subtotal berarti Oke, ini subtotal. iya. Total. Terus ini total price. Iya. Load ya. Nah, kira-kira ada yang lain yang bisa dimasukin? Tabel, Nama barangnya, Pak. nama barang. Oke. Nama barang. Ada yang pendapat nama barang dimasukin? Saya ikutin aja. Setuju. Ini apa nih? Varchar. Varchar. Varcharnya berapa? 25 aja, Pak. Oke, 25. Nah, ini teman-teman sekalian saya ajarkan pair programming kayak gini sih. Kita diskusi. Jadi pura-puranya saya adalah junior developer. Jadi saya minta pendapat teman-teman untuk bantu saya untuk buat tabel. Terus ada lagi yang lain? Udah, Pak, gitu aja. Udah. Udah, Pak. Yakin? Ini enggak dimasukin nomor nota, kepada, tanggal. Terus ini. Nah, lo. Tanggal paling sama semuanya ya. Makanya saya nanya. Iya, Pak, masukin. Oke, kita masukin ya. Berarti kan sebenarnya gini. Kalau pertama tips teman-teman kalau ada, soalnya nanti kasusnya kayak gini. Paling enak kalau teman-teman diminta buat, Mas, aku buatkan aplikasi. Aplikasi apa, Mas? Pencatatan transaksi gitu kan. Buatkan nota gitu. Aplikasi untuk pencatatan nota. Simple, yang paling gampang adalah saya minta bentuknya, format notanya seperti apa. Udah dapat seperti ini baru dipecah menjadi tabel. Itu paling enak. Nah, dari tabel ini tips kedua adalah semua data yang dinamik, istilahnya bisa berubah, itu harus dimasukin ke tabel. Berarti kan data ini masukin ke tabel, ini masukin di tabel, ini juga nomor nota dengan kepada ini juga dimasukin ke tabel karena akan dinamik. Ini opsional, bisa dimasukin ke tabel, bisa enggak, terserah. Jadi saya nggak akan maksa. Tapi ini dimasukin. Oke, nomor nota. Number kita ya, number. Bentuknya apa? Nomor nota. Voucher. Varchar. Kenapa varchar? Soalnya nggak buat perhitungan matematika. Oh, masih inget ya? Iya. Oke, varchar. Kepada. Pacar. Kepada itu apa? Customer. Varcharnya berapa? 15, Pak. Yakin 15? Ya, panggil nama panggilan berarti. Terakhir
Tanggal nota. Transaction date. Ini apa? Timestamp. Timestamp. Ada yang Oh. berpendapat sama timestamp? Ada yang berpendapat lain nggak? Timestamp nggak? Gak ada Pak, timestamp Pak, benar Pak. Oke. Nah, tips teman-teman, semua yang ada di sini bukan timestamp. Timestamp itu hanya pencatatan di sistem. Ini bukan timestamp, itu datetime. Kenapa? Karena pencatatan bisa aja rollback. Istilah pencatatan data kemarin, transaksi kemarin itu bisa aja terjadi. Jadi ini nggak boleh pakai timestamp. Itu datetime. Gini, kenapa? Karena bisa jadi transaksi kemarin itu dimasukin sekarang. Kenapa? Pernah nggak teman-teman ke mana Indomaret? Itu tiba-tiba kasirnya bilang, Mas, ini saya nggak bisa transaksikan, saya catat aja ya. Nanti masnya nggak pakai nota nggak apa-apa ya. Nah itu karena sistemnya baru down atau terjadi error sistem, itu harus ada backup plan. Backup plan-nya apa? Harus manual. Nah untuk memasukkan data itu next-nya, itu kan nggak bisa real time. Jadi bisa jadi itu transaksi kemarin, itu dimasukinnya sekarang. Jadi harus ada namanya rollback. Ini nggak boleh pakai timestamp. Nah, untuk field yang lain nggak saya tambahkan ya. Secara default harusnya ada create by, updated by, create at segala macam harus ada. Tapi secara ini saya nggak ada dulu untuk pelatihan apa namanya ini ya. Kita simpan transaction. Oke, sekarang kita akan belajar. Saya akan mengintip, saya akan merefresh kembali teman-teman. Tabel ini itu sudah normal belum? Sudah benar belum? Oke, kita coba ya. Item code kita samakan. P001. Pensil biasa. Price-nya berapa nih? 1.500. Subtotal 3.000. Jumlah beli 2. Total price 21.500. Ini saya bilang tabelnya belum tentu benar ya. Saya nggak bilang benar ya. Pensil biasa. Number kita anggap saja 001. Customernya saya. Transaction date-nya adalah 15.02.2023. Misalkan. Kok 2024, 2023. Oh, nggak bisa dia. Sorry. 23. Ini aja yang paling gampang dulu. Oke. 2B. Dari 500. 3.500. Total price-nya sama. Ini namanya pensil 2B. Number ini sama. Simpan. Oke. Untuk membentuk seperti ini, itu datanya kurang lebih seperti ini. Kira-kira sampai seperti ini ada yang janggal nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Urutannya sama total price-nya harusnya enggak satu baris. Enggak satu baris. Total price-nya mestinya ngikutin berapa banyak yang di tabel nggak sih Pak? Kayak 3.000 sama 3.500 dia jadi 7.500 di bawahnya gitu. Ya, ada yang janggal ya. Berarti total price ini harusnya nggak masuk ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ini kita diskusi ya. Jadi berarti ini kita hapus. Delete. Total price nggak akan dipakai. Oke. Dari sini ada yang janggal lagi nggak? Oh, teman-teman.
based on case. Udah nggak ada yang tahu. Mana-mana aja Pak ini Pak. Aman. Oke. Harusnya sih. Saya kasih dulu. Subtotal itu dari mana dapatnya? Subtotal dapat dari mana? Penambahan price sama quantity. Penambahan. Penambahan perkalian. Perkalian. Berarti sebenarnya ini nominal ini itu kan pengalian ini dari ini dengan ini, benar nggak? Iya Pak. Berarti kan oke, kita bisa hilangkan. Kita bisa hilangkan, tapi bukan berarti memang bisa dihilangkan ya. Tapi kita bisa hilangkan. Berarti ini opsional, boleh dihilangkan, boleh enggak. Tapi kalau nggak dihilangkan itu akan jadi bencana kalau perhitungannya salah. Kita hilangkan aja ya subtotal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang janggal lagi nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Nggak ada, yakin? Yang lain? Nama, Pak. Customer. Nama customer kenapa? Kalau di notanya kan dia kayak sendiri gitu, sama kayak total price. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Oke. Terus ada yang selain customer ada lain lagi yang janggal nggak lagi nggak? Nggak ada. Number, customer, tanggal ya. Ini kan harusnya terpisah. Kalau dijadikan satu tabel seperti ini, itu duplikasinya banyak. Misalkan saya masukin 2 ya, saya masukin 3 deh. Saya masukin 3 B001. 2.500. Quantity 3. Namanya buku. Ingat nggak di teori RDBMS relasi database? Di teori syarat utama apa? Nggak boleh ada duplikasi. Ya. Dalam sebuah tabel relasi itu kita harus meminimalisir duplikasi data. Benar nggak? Bukan berarti nggak mungkin nggak akan terjadi duplikasi, bukan. Tapi meminimalisir. Meminimalisir itu mengurangi. Dengan model seperti ini berarti kan duplikasinya ada 3 kolom, bener nggak? 1, 2, 3. Ini terduplikasi 3 kali dan itu wasting time. Jadi kalau misalkan teman-teman buat ini nggak ada yang salah pertama, oke. Karena kita masih belajar. Berarti kita harus pecah. Bener nggak? Ini harus dilepas. Ngelepasnya gimana? Dibuatkan tabel baru lagi, bener nggak? Iya, Pak. Tabel baru buat customer sendiri sama customer, number sama transaction date, bener kan? Iya, Pak. Nah, karena kita bermain dengan ini, yang mau dipecah yang mana? Yang mau diiniin ya, dibuatin tabel yang ini atau yang ini? Yang customer. Yang customer number, customer transaction. Oke, berarti transaction master. Kolomnya apa aja? Tadi nomor ya. Number. Number kan? Ini kan? Iya ya. Number, customer sama itu. customer. Sabar. Tadi berapa? Lupa aku. Nanti dibetulin sendiri ya. Customer sama transaction date. Customer Arcar 25 customer. 25. Tadi kelihatannya ada yang 15 deh. Ya udah nggak apa.
Transaction date. Date time. Oke, mungkin di sini ya, teman-teman ini tips juga. Di sini kan cuman date aja ya. Tampilannya date aja ya, tapi teman-teman diusahakan ada date time. Kenapa? Kalau nanti ada isu harus memasukkan tanggal, itu nggak masalah. Tapi kalau cuman masukkan tanggal sampai jam, itu akan enak. Karena ada potensi itu user tuh pengen lihat ini dimasukinnya tanggal berapa sih, kayak gitu. Kadang sampai detail. Tapi nggak ada yang salah sih. Optimalnya sebenarnya date aja sih, tapi date time juga masalah. Oke, kita simpan. Berarti kita sudah memiliki tabel 2, tabel transaction master sama transactions. Oke, terus yang sini, berarti ini kan dihapus nih kolomnya. Diganti dengan apa nih? Ini berarti ya dihapus ya. Iya, Pak. Varchar 50. Varchar 50. Berarti di sini harus direlasikan dengan tabel transaction master. Sorry, ini tabel transaction, reference to transaction master, on update. Nah, di sini kita belajar yang tadi, on update ini adalah cascade dan on delete itu harus adalah cascade juga. Kita simpan. Kenapa error? Tahu nggak kenapa error? Kemungkinan sih di sini. Itunya bukan 001. Bentar, ini saya harus skat dulu. Apanya tadi? Di data transaction-nya itu 001 ya. Wah, udah bener. Oke. Kalau mau buat relasi itu syaratnya sebenarnya datanya harus kosong, tapi kalau udah ada itu disarankan masternya ada dulu. Oke, kita coba structure. Number, select tabel, master, basket. Kita coba simpen dulu. This is data foreign key number. Oh, sorry, ada yang kurang. Kolom name-nya. Sorry. Section number. Oke, query deh. Oke, looks different.
Numbernya kita cek. No issue. Score. Skip. Number. Kelihatannya ada masalah dengan iniku deh. Apa namanya? MySQL versionku atau data tablesnya bermasalah. Kak, itu komennya kenapa ada tabel basis data ya? Basis data kan? Memang basis data kan? Oh ya. Kan database dia. Ini kan harusnya gini. Oh, sama aja berarti, Pak. Ini kemungkinan sih ada potensinya dia error karena apa namanya ininya sudah terisi. Itu yang jadi isu biasanya. Jadi untuk pembuatan tabel segala macam itu potensi kalau relasi itu udah ada datanya itu potensi error. Agak susah diiniin. Itu sih. Jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya menggunakan relasi itu disarankan datanya kosong dulu. Tapi ini sabirkan dulu ya, nanti kalau dikosongin kita nanti tidak bermasalah. Nah, dengan seperti ini, tadi kan datanya yang ini. Sekarang saya tanya, bagaimana untuk cara mendapatkan tabel ini doang? Ada yang berani nggak muncul ini doang dengan berdasarkan tabel yang ini? Yang query ini biarin aja dulu. Dari tabel seperti ini, saya pengen munculin tabel seperti ini tanpa nomor. Ada yang berani nggak? Munculin seperti ini. Tata letaknya berantakan, tapi saya pengen seperti ini. Ada yang berani? Selain yang sudah tadi, sudah coba mendemokan, kita praktek. Yang pakai select from, Pak? Iya, yang pakai ini cuma pakai select aja. Udah diajarkan nggak? Belum untuk fungsi? Udah. Udah, Pak. Nah, untuk matematika ini pengolahan matematika sederhana sih. Gimana? Ada yang berani? Yo, siapa yang berani? Ada yang berani? Daryl, berani nggak? Nggak. Hanlois, berani nggak? Jangan-jangan pada ini nih. Nah, siapa nih? Apel. Bingung, Pak. Hah? Bingung? Belum ada yang berani nih untuk nyoba. Tapi katanya udah di ini. Iya, tapi di sumnya. Sumnya. Sederhana doang. Di Cendi. From transaction. Nah, pertama kali kita cek dulu transaction. Terus urutannya apa aja tadi? Kolom apa yang pertama? Kode barang Item ya? code, item name, Oke, item code, item name. Terus? quantity, harga dulu, harga. Price. Oke, price ya. Kuantitinya, Price, GTY. Oke. terus ya terakhir 6, iya, udah gitu aja. Nah, bagaimana munculin ini? Subtotal. Caranya gimana? Pakai ini, aduh.
Ayo. Ini doang sebenarnya. Tuh. Jadi kalau di dalam matematika, di dalam dunia programming, bintang itu sebagai pengganti kali. Jadi bukan pakai X, tapi mengganti kalinya pakai bintang. Nah, ini kan jadi aneh nih kolomnya. Press bintang KTY gitu kan. Berarti ini namanya apa, subtotal ya. Kita ganti as subtotal. Nah, modelnya seperti ini. Jadi teman-teman untuk nanti ada ketemu case seperti ini, pertama buatkan kolom-kolom dinamik dulu, nggak peduli itu apapun. Habis itu dicek mana yang bisa dipecah. Kalau udah dipecah seperti ini, maka akan digabung seperti ini. Berarti ini bisa dikalkulasi matematika. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ngerubah yang ada di sini, saya kasih 10, berarti kalau saya running di sini, ini aja otomatis akan terkalkulasi. Jadi apa yang muncul di sini itu sama dengan yang ada di sini. Query 1. Oke. Yang kedua, query 2 yang untuk di sini subtotal. Itu gimana caranya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Semua subtotal ditambahin. Pinter siapa nih bos? Semua subtotal ditambahin. Masih ditarik. Inter udah tua, cok. Gedor Inter nih, gedor salto. Jeko, Jesudo, Jeko udah tua. Cara nambahnya gimana? Kalau by Kalau database. itu dia University. Secara database gimana caranya? Tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu, belum tahu ya. Oke, nanti ini akan materinya akan saya inikan ya. Query select bintang from. Nah, tadi berarti kan di sini sama ini ya. Price kali KTY. Ini yang pengen disum. Sama aja. Bisa nggak? Nah, karena sum dia harus ada group by. Group by-nya berdasarkan apa? Item code. Kalau nggak, ini belakangan dulu. Kita sum dulu. Keluar nggak datanya? Nah, seperti ini. Sorry. Total bayar. Namanya apa tadi? Total price ya? Total price. Nah, seperti ini. Cuman masalahnya itu kan bisa jadi ini kan bukan nota 001, ini bisa jadi 002 kan. Makanya ditambahkan where number itu sama dengan seperti ini. Oke. Nanti materi untuk ini saya pindahkan ke sana ya, pembuatan tabel dan segala macam, biar teman-teman untuk belajar nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Terus untuk yang atas, untuk yang ini sama aja sih. Transaction, master, where, number,
Jadi untuk mendapatkan data seperti ini, sorry ini juga sama nih, harusnya ada where juga. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil seperti ini, pemecahannya dengan flow seperti tadi, yang pertama. Yang kedua, untuk memunculkan data seperti ini ke dunia coding, programming, berarti teman-teman butuh 3 query. Query pertama untuk mendapatkan listnya, list yang ada di sini, list yang ada di sini, dimunculin. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah memunculkan total price yang ada di sini, totalnya berapa. Yang ketiga adalah master datanya. Nih, itu yang ada di sini. Berarti tabel ini bisa dipecah menjadi 2, tapi untuk memunculkan datanya itu menggunakan 3 query. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini cuman kalkulasi sederhana sih. Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, yakin? Nggak ada pertanyaan ya? Berarti ini nanti teman-teman saya kasih tugas untuk next-nya. Teman-teman mau ambil sendiri atau saya random saya kirimkan ke tugasnya teman-teman? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mau milih sekarang atau saya pilih random? Pilih random aja, Pak. Pilih random ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti saya kasih tugas masing-masing. 1 orang 1 nota, 1 yang ada di sini. Saya kasih ambil sampling random. Nanti teman-teman ngerjakan. Pertama adalah buat tabelnya. Buat tabelnya. Yang kedua, buat query-nya untuk memunculkan seperti apa. Itu dan itu berapa query. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi kita buat tabel notanya sama buat query buat nampilin notanya itu, Pak. Sama sampel datanya ya. Sama maksudnya itu di desk gitu sampel data kayak strukturnya kayak pakai cuaca atau apa gitu. Ini sampel data ini kayak gini. Oh, sampel data. Jadi teman-teman kalau ada diskon ya nanti dikasih diskonnya berapa, kalkulasinya berapa. Jadi ini akan random, teman-teman ada yang dapat susah, ada yang dapat gampang, dan potensinya teman-teman akan berbeda satu dengan yang lain. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah praktek terkait pertama DCL sederhana, pengenalan sederhana. Yang kedua DDL relasi yang teman-teman harus paham. Yang ketiga praktek bagaimana case di lapangan kalau teman-teman dapat dari kayak gini. Dan itu nanti akan jadi tugas minggu depan. Plus sebenarnya kalau pengen lebih expert lagi, ini bisa dipecah menjadi 1 tabel lagi namanya tabel item. Karena biasanya kan referensi dia. Jadi untuk memasukkan data seperti ini, teman-teman tahu ya kalau misalkan di supermarket gitu kan. Mereka kan cuman memasukkan kodenya doang, habis itu namanya sudah terisi, habis itu harganya sudah terisi, mereka cuma masukin jumlahnya saja. Nah, itu biasanya di dalam sistem itu ada namanya tabel item. Jadi tabelnya biasanya saya pisahkan lagi dengan tabel item itu nanti dengan quantity jumlah item yang ada. Jadi lebih expert lagi seperti itu. Oke. Nah, untuk pemecahan tabel tugasnya itu terserah teman-teman. Saya nggak akan memaksakan itu misalkan, oh ini cuma 1 tabel, ya nggak apa-apa. Oh ini secara sampel teori ini 2 tabel nih, berarti harus 2 tabel. Ya nggak apa-apa, kita akan diskusi. Yang ketiga, oh ini ternyata misalkan nih dari yang tadi ya, tadi mana ya? Nah ini, sama si share screen ya? Masih, Pak. Sorry. Nah, kalau misalkan nih ini jadi tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 3 itu tuh data ini tabel 3, terus tabel 4 tabel, itu nggak masalah. Besok kita diskusi. Jadi teman-teman nanti saya akan kasihkan terus tugasnya ini
kalau Kamis kelihatannya teman-teman berani nggak? Selesai. Nggak berani ya. Minggu depan ya. Tugasnya ya. Nanti saya kasih sampelnya itu. Contoh-contohnya ini. Ada pertanyaan? Yang kita kumpulin itu screenshotannya, Pak. Screenshot. Oke, Pak. Screenshot query. Terus teman-teman jangan nyontek ya. Saya tahu ada 2 orang kemarin yang nyontek. Kenapa screenshotnya sama persis plug. Time-nya sama persis plug. Saya cuma kasih komen kenapa bisa sama. Sebenarnya bagi saya itu teman-teman nggak mengerjakan nggak apa-apa. Cuma di lapangan teman-teman akan jadi beban berat. Kenapa? Itu akan berat. Sebenarnya nanti teman-teman salah pun misalkan bagi saya salah itu adalah metode pembelajaran teman-teman. Jadi teman-teman masih ada waktu sampai tanggal berapa tadi disampaikan Bu Mira, itu sampai tanggal 8 itu untuk pembetulan. Jadi jangan istilahnya salah itu malah lebih bagus kita akan betulkan, tapi tanggal 8 itu adalah finalnya. Jadi nanti penilaian finalnya di tanggal 8. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut salah untuk membuat tugas. Nanti kita akan revisi kalau misalkan memang ada pembetulannya. Gitu dari saya. Kalau nggak ada, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dian. Banyak tugas ya teman-teman ya. Ini tugasnya sepertinya berkelanjutan ya Pak ya, sampai dengan tanggal 8 nanti ya, sampai pertemuan terakhir gitu ya. Mungkin akan banyak kasus sih Bu. Jadi kalau di pendidikan kan biasanya kita sampel ini terus kita ada contohnya gitu ya. Itu biasanya teman-teman akan saling nyontek gitu. Tapi kalau saya kasih sampel satu-satu, teman-teman akan belajar. Nyontek pun nggak bisa, tapi diskusi bisa. Jadi teman-teman, saya nggak melarang teman-teman diskusi ya. Misalkan, ngajari yang A membantu yang B, B membantu yang C, nggak apa-apa. Karena kasusnya kalian beda. Itu sih, challenge-nya di situ. Ya, halo. Oke Pak. Ini Pak, ini pasti akan sangat menambah wawasan dan skill teman-teman ya Pak ya. Dengan banyaknya kasus yang Bapak berikan ke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya yakin akan bermanfaat sekali buat teman-teman Pak. Jadi itulah manfaatnya dengan praktisi ya Pak ya. Lebih banyak sharing yang bisa diberikan oleh Bapak di lapangan seperti apa gitu kan. Iya Bu. Ini bekal buat teman-teman semuanya. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi hari Kamis depan ya Pak ya, jam 12 ya. Kamis besok atau Bu? Iya, Kamis ini maksudnya. Kamis minggu ini ya. Siap. Kamis minggu ini teman-teman jam 12 kita kuliah lagi dengan Pak Dian ya. Nah, sebelum ditutup boleh dibuka dulu kameranya. Saya akan ambil foto. Bu, itu mau nanya, itu tadi yang tanggal 8 itu tugas yang buat UAS ya Bu? Nah iya, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi untuk UAS, untuk ujian akhir semester, itu saya serahkan semuanya kepada Pak Dian. Jadi saya tidak memberikan soal lagi untuk ujian akhir semester. Jadi nanti di periode UAS itu kalian nggak perlu mengerjakan lagi. Jadi sepertinya tanggal 8 itu sudah akan dituntaskan ya Pak ya. Sementara kalau UAS di Kalbi sendiri itu mulai tanggal 14 Juni gitu. Jadi nilai proyek ini nanti itu yang akan mengisi nilai UAS praktikum basis data gitu. Jadi mohon teman-teman mengerjakan semua. Jadi saya tidak memberikan nilai sepenuhnya, nanti nilai akan diberikan oleh Pak Dian gitu. Bu. Iya. Ini yang tugas yang sekarang dikasih Pak Dian ini buat UAS atau gimana Bu? Bukan, belum. Baru buat latihan dulu, teman-teman, buat latihan dulu. Jadi jangan khawatir. Nanti UAS itu kemungkinan loh ya, saya akan kasih tanggal 6 itu saya kasih. Tanggal 8 kita akan diskusi. Tapi saya nggak akan mungkin ya
apa ya istilahnya itu nanti teman-teman udah bisa menyelesaikan tugasnya harapannya dengan apa yang sudah dipelajari sekarang sih gitu. Oke, Belum seperti itu ya. puas. Oh, Tenang, jadi tenang. yang ini dikumpul tanggal 1 yang ini yang sekarang Bapak kasih barusan. Tanggalnya tanggal 30 dong. Tanggal 30. Kan 1 minggu. Oh iya. Ini latihan dulu ya teman-teman ya. Latihan ya. Jadi salah nggak apa-apa. Saya malah senang kalau misalkan wah salah. Itu membantu teman-teman untuk memperbaiki nanti UAS. Tapi kalau teman-teman takut, istilahnya wah saya nggak berani, malu, itu malah nanti teman-teman jadinya semakin malu semakin nggak bisa. Malah misalkan gini, Pak, aku nggak ngerti sama sekali Pak, yes, diajari lagi. Ya udah, kamu ajari nanti praktek aja langsung. Nanti kamu yang akan demo di laptop saya. Gitu. Enak toh? Oke, sudah paham ya teman-teman ya. Jadi tugas ini untuk hari Selasa depan. Jadi Selasa depan kita kuliah lagi. Karena sepertinya waktu yang kosong itu Selasa ya kalau jam 12 ya. Jadi hari Kamis ini ada perkuliahan, Selasa juga ada perkuliahan lagi. Oke, seperti itu. Oke, Raymond, Abel, Kenny, Han Luis boleh dibuka kamera. Raymond, bisa dibuka dulu kamera sebentar. Kenny, Han Luis. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah selesai. Demikian berakhir sudah Pak ya perkuliahan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis jam 12. Selamat siang Pak Dian. Terima kasih banyak Pak Dian. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih Pak. sama-sama.